Ada, nggak usah beli. Andovi ada. Apa? Selain data kita yang bocor, Apalagi? APBN kita juga bocor. Aduh. Gila, Andovi, tim musyawarah seneng banget sama gua. Seneng. Kenapa bocor? Dovi selalu mengklaim. Emang beneran senang? Seneng nggak tim musyawarah? Hanya terpaksa gitu. Nggak bisa kelihatan mimiknya karena ditutupin masker. Nah, kenapa APBN kita bocor? Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, 500-an, sampai gue muncrat, 500 triliun rupiah dipakai untuk BBM atau BBM. Nah ini... Itu tahun ini atau selama pandemi? Itu bisa dicek nggak? Awalnya APBN kita berapa itu? nggak, awalnya 100-an triliun untuk subsidi BBM, baru-baru ini naik ke 500 triliun. Tapi double check ya. Dan hari ini kita hari ini cuma cuti musyawarah. Coba ada yang cek deh. Saya misal kalau APBN kita cuma 2.000 triliunan, ya. seperempat APBN kita untuk subsidi bensin. Ya, benar. Anggaran subsidi dan kompensasi 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Dari 152,5 triliun menjadi 502,4 Ya udah bengkak lah anggaran negara, itu bengkak banget. Anggaran ini diperkirakan akan meningkat terus sampai akhir tahun. Dia kan lagi bangun IKN, itu Iya. butuh anggaran. Dia siapa Kak dia? Oh maksudnya mereka. Pemerintah. Ini dia tuh Pemerintah orang Jokowi. Loh bener dong? Ya benar. Pemerintah Jokowi, Badannya presidennya gede Jokowi. banget. Loh presidennya siapa? Betul. Ya kan? Dan ini rame banget karena we're taping it. Intinya kemarin ini baru saja demo, sekarang tuh masih demo ya? Ya. Masih demo dan ini emang masalah BBM ini masalah yang sangat-sangat rumit dan kompleks atau kata Mbak Nana sendiri, it's been happening since forever. Yes. Dan jadi Presiden Jokowi pun menyatakan bahwa 70% lebih dari subsidi tersebut dinikmati oleh kalangan orang-orang yang mampu dan pemilik mobil-mobil pribadi. Makanya mestinya Jadi Dovi setuju BBM subsidinya dialihkan? Gini. Wow. Gua mengerti dan gua setuju jikalau subsidi itu alokasinya ke orang-orang yang benar. Yang benar-benar butuhkan. Uang subsidi kan? 500 Uang subsidi. triliun. Karena benar. Ya. Bayangin dari 400 triliun rupiah itu bisa kita gunakan untuk transformasi struktural ekonomi, bisa untuk shifting to green energy. There's so many things that we can do With 400 with that triliun. money. Ya. Bukan gua ngerti BBM is very price sensitive. Naik 1.000 rupiah akan mengefek banyak sekali puluhan juta orang di Indonesia. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan subsidi iya. Tapi bagi kalian yang bawa mobil-mobil mewah, apalagi Kak Jo kemarin ngomong kan Ada BMW isi Pertalite. Ada BMW isi Pertalite Mbak Nana. Ya itu nggak setuju. Itu nggak sayang mobilnya ya? Ya, itu nggak sayang. Itu berarti orangnya fake BMW lovers. Tapi itu, jadi to be honest, I agree. I like it. I like that subsidinya emang harus dicabut untuk kalangan-kalangan tertentu dan dipakai untuk orang-orang yang benar, yang benar-benar butuh. Itu. Kak Jo? Nggak, marahan lu deh. Enggak, Saya karena ngomong di orang sebetulnya Andovi benci. isu BBM ini tuh itu isu yang berulang dari pemerintahan sejak zaman kapanpun gitu tuh ini selalu berulang isu ini dan argumennya tuh sama kuatnya argumen pro-nya dan argumen kontranya. Jadi selalu bisa dicari pembenaran apakah lu setuju naik atau lu setuju nggak naik tuh selalu ada pembenarannya. Ini salah satu pembenaran misalnya. Ini salah satu argumen yang mungkin kuat gitu. Subsidinya selama ini nggak tepat sasaran gitu. Dan mungkin selama ini tuh orang dan kalau kita lihat fenomena dunia di mana-mana tuh sekarang seluruh dunia memang harga BBM naik. Ya. Termasuk negara yang produsen minyak utama kayak Arab Saudi gitu. Itu dia juga udah menaikkan harga BBM. Dan kita tuh memang selama ini rasanya memang perlu diingatkan bahwa kita tuh Indonesia tuh bukan lagi negara yang ekspor minyak loh. Sejak tahun 2008 kita itu udah jadi importir. Iya. Sekarang itu produksi minyak kita cuma 600.000 barel per hari. Sementara kita impornya 1,6 juta barel per hari. Oke. Jadi, yang aku mau bilang adalah memang udah seharusnya kita sadar BBM itu sumber energi yang nggak bisa diperbaharui, jadinya mahal dan harganya naik turun sesuai harga pasar. Benar. Ya memang udah harusnya kita sadar seperti itu. Dan selama ini skema subsidinya memang nggak tepat seperti yang diceritakan oleh Andovi. Itu misalnya salah satu argumen kenapa BBM harus naik gitu ya. Tapi di sisi lain ada argumen lain nih.
subsidi yang dikasih negara itu tuh paling hanya cukup untuk 4 bulan. Udah iya. dihitung-hitung. Yang rencana mereka mau ngasih 150.000 itu Akan ya. ada beberapa skema tuh, Ya. skema upah, skema untuk yang BLT dan Ini sebagainya. kayak bansos COVID waktu itu ya? Iya, itu tuh cuma cukup jangka pendek 4 bulan. Sementara inflasi yang akan terjadi, rentetan kenaikan harga karena harga BBM naik, itu tuh akan panjang. Paham. Jadi nggak akan sepadan. Yang miskin akan tambah miskin. Dan aku mau ngasih contoh cerita. Aku baru baca cerita nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan cara melaut lewat subsidi solar kan. Sekarang itu mereka nggak ngelaut lagi Kak Jo, karena tekor. Ongkos yang mereka keluarkan untuk melaut itu tuh lebih besar daripada penghasilan mereka yang didapatkan ketika melaut. Ya. Ada nelayan di Tegal, aku baca nih ceritanya. Dia itu untuk bisa melaut biasanya 120.000 per hari. Sekarang karena subsidi solarnya naik, itu ongkosnya 150.000 per hari. Dan kalau dia pergi melaut 150.000, itu artinya anak istrinya nggak makan. Karena ya apa yang dia dapat ketika melaut itu nggak nutup. Ya. Dia pergi melaut yang didapat harga ikan tuh sekarang anjlok. Jadi kayak misalnya aku baca tuh ikan karakas tuh cuma 15.000 per kilo. Ikan karo tuh cuma 34.000 per kilo. Dia pergi melaut cuma bisa dapat 3 kilo. Ya nggak nutup duitnya. Itu baru harga BBM naik loh. Harga BBM naik tuh artinya harga es yang dipakai untuk ngawetin ikan itu juga naik. Itu artinya bekal dia untuk melaut itu juga naik. Jadi dia nggak melaut aja. Nggak balik modal. Itu cuma satu contoh kisah gitu ya. Gimana efeknya nih harga solar itu, yang mungkin kalau buat anak-anak yang nggak paham situasi atau memang nggak tahu, nggak terlalu ngaruh tuh. Dulu kan harga solar 5.100, sekarang naik jadi 6.800. Tapi buat orang-orang kecil itu yang ngaruh 1.000 aja, 1.000 aja tuh berharga gitu ya. Ya lu nggak bisa makan, lu kalau mau ngutang nggak akan bisa bayar utang lo. Jadi Setuju. ini argumen yang kemudian bilang nggak ngaruh lu mau ngasih subsidi apapun. Iya. Mana dapat solarnya juga susah. Itu baru nelayan di Tegal loh. Nelayan di Kalimantan juga gitu. Mau dapat solar, harusnya bisa dapat solar subsidi, nggak bisa dapat. Keburu habis stoknya. Akhirnya lu beli juga harga solar dengan harga 12.000, 18.000 per liter yang seharusnya cuma 6 ribuan gitu. Dihitung-hitung nggak untuk melaut 6 jam dengan harga solar segitu lu butuh 800.000 sampai 1 juta. Iya. Sementara kalau lu melaut, lu cuma bisa dapat paling banyak 500.000. Nggak dapet duitnya, tekor. Jadi gimana dong? Jadi saya mengubah stand saya yang pro. Menjadi Susah, udah ada real case gini kan. Kalau udah ada real case susah banget ya. Nggak, tapi maksudku gitu loh. Ini tuh selalu jadi keputusan yang sulit. Iya. Sepanjang negeri ini ada gitu ya. Tuh perdebatan soal BBM bersubsidi ini tuh selalu luar biasa kenceng. Karena argumennya kanan kiri selalu sama kuatnya. Betul. Dan I need to shout out poin Mbak Nana tuh sangat-sangat benar. Dan aku cuma mau tambahan bahwa kemarin tuh Mas Dandi Laksono made a post about this. He explains it in a very, guys, masalah BBM itu bukan cuma soal pengalokasian duit kemana-mana. Lihat kebijakan-kebijakan yang pemerintah taruh. Ketika lu misalkan gini infrastruktur, ketika lu oke-okein infrastruktur, jadinya insentif orang-orang untuk naik mobil jadi banyak. Kendaraan umum, pemakaian transportasi umum turun. Sehingga at the end of the day, BBM dan harga juga akan naik. Jadi it's not as simple, dana subsidi ditarik aja taruh ke sini. Tapi apa kebijakan-kebijakan secara keseluruhan yang lu taruh di negara yang membuat efek-efek tadi, apa insentif orang membeli mobil pribadi, motor pribadi, segala macam, gampang banget loh beli kendaraan motor. umum. Jadi ya it's not a black or white issue seperti kata Mbak Nana tadi, dan banyak orang seperti Dandi Laksono dan banyak orang lain juga ngomong ini. Jadi itu sih susah emang. Ini pro dan nggak pro, Mungkin pro dan nggak pemerintah, pro. sekarang tuh pemerintah harus mulai didesak untuk mulai memikirkan transportasi umum yang baik atau yang optimal untuk negara kita sih. Soalnya kalau masalah ini bermunculan terus, emang solusinya bukan setiap orang punya satu kendaraan. Tapi setiap orang bisa dari titik A ke titik B dengan sesuatu yang nyaman. Yang di-provide oleh pemerintah. Jadi tolong kayak pemerintah udah mulai pemikiran, mereka udah kok, kayak contoh MRT kan, MRT udah lagi bangun fase 2 tuh yang stasiun Bundaran HI kota ya, kalau nggak salah ya. Iya. Bagi yang sering naik MRT, Iya. ya gitu kan.
Tapi itu kan nggak cukup. Kalau kita lihat negara lain semuanya udah kayak, wow rutenya udah kompleks gitu kan. Habis itu, ya. Nah itu, dan itu cuma Jakarta loh, belum kota-kota lain. Emang bener, Mbak Nana ngomong nelayan di Tegal, aduh makin apa nih solusi untuk kota Surabaya, untuk kota Medan, untuk kota ini kan. Ribet gitu. Dan sepanjang nggak ada kebijakan yang komprehensif gitu ya, spesifik tadi yang kayak kamu bilang soal kendaraan umum. Ya sekarang orang nggak mau naik kendaraan umum karena pertama nggak ada aksesnya dan kemudian nggak nyaman. Akhirnya ya orang terpaksa naik kendaraan pribadi. Dia beli motor aja gitu. Dan memang pemerintah juga nggak konsisten gitu ya, ngasih insentif fiskal, insentif pajaknya ke produsen otomotif sama ke konsumen otomotif. Akhirnya ya orang didorong untuk beli motor. Ya. Gampang buat beli mobil, bayarnya nggak terlalu mahal cicilannya. Jalan tol juga dibangun, jadi akhirnya nyaman banget nih pakai motor kemana-mana. Sementara orang mau naik kendaraan umum, kagak ada pilihan kendaraan umumnya. Jadi akhirnya setiap kali ada isu BBM, selalu jadi super sensitif karena setiap orang sekarang ya tergantung sama BBM. Kalau bisa naik kendaraan umum, harga BBM-nya mau naik, ya dia nggak akan terlalu ngaruh. Sekarang naik Rp1.000 aja tuh ngaruh banget. Orang lu sehari-harinya pakai BBM untuk beli bensin motor lu kok, ya kan? Jadi ya gitu, sepanjang kendaraan umumnya, angkutan umum yang nggak diperbaiki, sepanjang itu juga kita akan selalu